Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maulidatul Islami, Nurmaini, Nisa Rahmawati, Rabiatul Rabi'ah, dan Rahma akan membawakan materi kami pada hari ini yang berjudul Jasa-jasa perlengkapan pada Bank Syariah. Baiklah, langsung saja kita mulai dan mohon disimak ya. Jasa-jasa pelengkap pada bank syariah yaitu ada wakalah, kafalah, syarf, hawalah, dan ran. Yang pertama ada al-wakalah. Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwid. Akan tetapi, yang dimaksud sebagai al-wakalah dalam pembahasan ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Ini ada skema al-wakalah. Wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Nasabah atau investor sebagai muwakil atau orang yang diwakilkan melakukan kontrak dengan pihak bank mengenai pemberian kuasa atas transaksi yang diinginkan nasabah atau investor kepada pihak bank sebagai wakil. Lalu, pihak bank bisa menerima fee berupa ujrah atas pelimpahan kuasa yang diberikan nasabah sesuai kontrak kesepakatan di awal. Landasan hukum wakalah. Berdasarkan Al-Quran, ada Quran Surah Al-Kahfi ayat 19 dan Quran Surah Yusuf ayat 55. Berdasarkan hadis, ada hadis Malik nomor 68, Kitab Al-Muwatta bab haji. Para ulama pun bersepakat dengan ijma atau dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. 2. Al-kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Al-Quran pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf, yaitu surah Yusuf ayat 72 yang artinya, penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raha dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Jenis-jenis al-kafalah. Yang pertama, kafalah bin nafs, yaitu merupakan akad pemberian jaminan atas diri. Yang kedua, kafalah bil mal, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Ketiga, kafalah bit taslim, yaitu menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Yang keempat, kafalah al-munjazah, yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah kafalah al-mu'allaqah, artinya bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah baik oleh industri perbankan maupun asuransi. 3. Sorf. Sorf adalah kesepakatan dan pertukaran pembelian satuan mata uang menggunakan uang tunai lainnya. Pertukaran jual beli dalam bentuk uang asing atau falas dapat dilakukan dengan baik dengan menggunakan standar moneter yang homogen maupun heterogen. Landasan hukum sorf. Yang pertama, hadis Imam Bukhari dari hadis Wada Ubadah Syamit bahwa Rasulullah SAW berkata, emas dijual untuk emas, perak dijual untuk perak, gandum dijual untuk gandum, puisi dijual untuk syair, kurma dijual untuk kurma, dan garam dijual untuk garam. Atau meminta tambahan maka dia telah menyerahkan riba.
penyedia dan penerima untuk situasi ini adalah sesuatu yang serupa. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang yang makan atau mengambil riba tidak tahan, tapi biasanya kemapanan orang yang kerasukan setan karena kegilaan. Kondisi seperti itu disebabkan karena mereka mengatakan atau berpendapat padahal jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mereka yang telah mencapai larangan dari Allah dan kemudian terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya sebelum dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengembalikan atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka akan hidup di dalamnya. Rukun-rukun sharaf yang pertama, bai dan mushtari, yaitu pihak yang mempunyai uang untuk menjual atau pedagang dan pihak yang akan membeli atau pembeli. Yang kedua, objek perjanjian, khususnya sharaf atau uang dan si'ru sharaf atau skala konversi. Yang ketiga, sigah, yaitu ijab dan kabul tertentu. Jasa pelengkap pada bank syariah yang keempat yaitu al-hawalah. Al-hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Seperti skema di samping, contohnya A sebagai muhal atau si pemberi pinjaman, memberi pinjaman kepada B sebagai muhil atau yang menerima pinjaman. Sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C sebagai muhal alaih. Saat B tidak mampu membayar hutangnya kepada A, ia mengalihkan beban tersebut kepada C. Dengan demikian, C yang harus membayar hutang B kepada A, sedangkan hutang C sebelumnya pada B dianggap selesai. Pengaplikasian al-hawalah dalam perbankan. Yang pertama ada factoring atau anjak piutang. Pengaplikasiannya, nasabah yang memiliki piutang memindahkannya kepada bank, lalu bank membayar piutang tersebut dan menagihnya kepada pihak ketiga. Dan yang kedua, post-date check, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan piutangnya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah, hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah. Selanjutnya, manfaat al-hiwalah. Ada 3 manfaat al-hiwalah bagi nasabah dan perbankan. Yang pertama, memungkinkan penyelesaian hutang piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua, tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Dan yang ketiga, dapat menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah. Arahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, arahan dapat diskemakan pada akad ran, nasabah menggadaikan barangnya kepada pihak bank. Kemudian pihak bank mentaksir barang gadai tersebut untuk menentukan besaran pembiayaan yang bisa didapat oleh nasabah. Nasabah kemudian mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Landasan hukum arahan terdapat 2. Ada yang terdapat hadis dan terdapat di Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut. Aplikasi arahan dalam perbankan terdapat 2 macam. Yang pertama sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain. Seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah, bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Yang kedua, sebagai produk tersendiri. Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad rahan telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam ran nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah. Adapun manfaat arahan adalah yang pertama, menjaga
menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank. Yang kedua, memberikan keamanan bagi penabung dan pemegang deposito karena dananya tidak akan hilang. Dan terakhir, jika RAN diterapkan di Pegadaian, maka akan sangat membantu orang-orang yang kekurangan dana. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kami mengenai jasa-jasa perlengkapan pada bank syariah. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.